Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan channel novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 123, Tubuh Iblis Surgawi. Terima kasih atas jasa Tuan yang telah menyelamatkanku. Melihat pria kekar itu dipukul hingga menyerah, wanita yang terluka itu menghela nafas lega. Dia memberi hormat kepada Luo Xiu. Dia tahu, jika bukan karena pemuda berjubah hitam di depannya, dia pasti sulit menyelamatkan diri. Luo Xiu juga melihat ke arah wanita itu. Seluruh tubuh wanita itu memancarkan kekuatan sihir yang memikat hati, membuat orang yang menatapnya memiliki dorongan untuk bertindak impulsif. Dari jejak di wajah wanita itu, terlihat bahwa sebelumnya dia mengenakan kerudung, tetapi sekarang sudah hilang. Permasalahan dalam dirian wanita ini juga tampak sangat jelas. Jadi ketika berbicara dengan Luo Xiu, dia selalu menunduk, tidak berani membiarkan orang melihat wajahnya. Bahkan jika Luo Xiu menahan dirinya untuk tetap kuat iman, ketika dia melihat wajah wanita ini, hatinya bergetar. Jika ingin dinilai secara adil, Lu Mengyao dan Yan Yueyu yang dikenal Luo Xiu adalah wanita cantik yang jarang ditemui. Dalam hal paras wajah, wanita di depannya ini sama cantiknya dengan mereka berdua. Namun, wanita di depan ini bisa langsung membuat para pria berdebar. Bagaimana kamu menemukanku? Luo Xiu berusaha fokus dan bertanya dengan suara yang rendah. Dia menyelamatkan wanita ini karena ingin menjadi pahlawan baginya. Tapi yang terpenting, wanita ini bisa menemukan dirinya yang bersembunyi di semak-semak. Hal ini membuat Luo Xiu merasa bahwa wanita di depannya ini tidak sederhana. Persepsi jiwa alamiku jauh lebih unggul dari orang biasa, ujar wanita yang terluka itu. Ekspresi wajah wanita itu sedikit dingin dan tampak acuh tak acuh. Wajahnya tampak menawan, tapi dia memiliki temperamen yang tampak cuek dan menawan, itu membuat orang semakin tergoda. Suaranya juga seperti mengandung sihir magis yang langsung memasuki hati orang-orang, membuat orang terdorong untuk menaklukkan wanita ini. Luo Xiu merasakan fluktuasi yang berasal dari manik hidup dan mati ke dalam jiwanya. Dengan segera, Luo Xiu menyadarkan pikirannya dan menekan keinginan bodohnya. Hampir saja, Luo Xiu merasa kagum. Wanita ini secara tidak langsung seolah-olah bisa membuat orang tergoda dan tergila-gila. Sepertinya, pria kekar tadi juga tergoda dan ingin menaklukkan wanita ini dengan gila-gilaan. Selain itu, Luo Xiu juga menyadari kewaspadaan pada tatapan wanita ini. Kamu aman sekarang, jadi jangan khawatir lagi, ujar Luo Xiu. Baginya, menyelamatkan wanita ini merupakan hal yang sangat mudah. Terlebih lagi, Luo Xiu merasa tidak nyaman. Dia telah menyelamatkan wanita ini, tapi sebaliknya, wanita ini malah sangat waspada pada orang yang menyelamatkannya. Selain itu, perasaan yang diberikan wanita ini padanya sangat aneh. Luo Xiu tidak ingin tinggal terlalu lama. Tuan, tunggu sebentar. Saat Luo Xiu hendak pergi, tiba-tiba terdengar suara wanita itu dari belakang. Ada apa lagi? Tanya Luo Xiu sambil berbalik. Wajah wanita itu tampak pucat, dia meminta tolong sambil menahan malu. Aku terluka, bisakah kamu mengantarku pulang? Meskipun pria kekar itu sudah diusir, wanita ini tetap masih takut. Jika bukan karena dia terluka parah, dia juga sangat tidak ingin meminta bantuan orang lain. Namun, pemuda berjubah hitam di depannya tidak tampak seperti orang jahat. Dia hanya bisa menaruh harapannya pada orang ini. Tentu Luo Xiu sudah menyadari luka wanita itu sejak lama. Luo Xiu sudah sangat berbaik hati untuk menyelamatkannya. Lukanya tidak ada hubungan dengan Luo Xiu, jadi Luo Xiu tidak memiliki tanggung jawab untuk menyembuhkannya. Namun, kelemahan dan ketidakberdayaan yang diperlihatkan wanita itu membuat hati Luo Xiu lunak. Kamu mau kemana? Tanya Luo Xiu. Pria kekar yang dihempas oleh Luo Xiu tidak kembali. Bagaimanapun, orang suci bela diri memiliki eksistensi di semua kota besar. Tampilan kekuatan Luo Xiu sudah cukup bagi pria kekar itu untuk ketakutan. Kecuali jika dia bisa menemukan ahli bela diri tahap lanjutan, kalau tidak, pria kekar itu pasti tidak akan berani memprovokasi Luo Xiu lagi. Selain itu, para ahli yang bisa kultivasi ke tahap lanjutan adalah semua orang dengan posisi tinggi dari berbagai kekuatan besar. Wanita yang terluka itu mengobati luka dengan pil. Dengan arahannya, Luo Xiu membawanya ke lembah di Gunung Sembilan Puncak. Burung-burung dan bunga-bunga di lembah kecil itu harum dan vitalitas langit dan bumi relatif kuat, seperti surga terpencil. Ada formasi ilusi di dekat lembah kecil. Dari luar, terlihat seperti danau. Jika bukan seorang kultivator seni bela diri yang mahir, orang tidak akan pernah membayangkan ada tempat seperti itu yang tersembunyi di sini. Sebuah pondok jerami yang terletak di lembah dan indera spiritual Luo Xiu menyebar dan tidak terdeteksi orang lain.
Terima kasih karena Tuan telah mengantarku ke sini, ucap wanita itu, kemudian dia melanjutkan lagi, namaku Hu Qingying. Kali ini wanita itu menyebut namanya kepada orang asing untuk pertama kalinya, karena dia mendapati bahwa Luo Xiu bisa menahan diri terhadap ketertarikan dirinya. Sejak kecil hingga dewasa, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang seperti itu. Luo Xiu merasa wanita ini misterius, dia sendiri juga merasa bahwa Luo Xiu misterius. Bagaimanapun, wanita ini sangat menyadari ketertarikan khusus yang ada pada dirinya dan tidak pernah ada pria yang bisa menahan itu. Namaku Sura, kata Luo Xiu pelan. Nama yang aneh, kata Hu Qingying sambil tersenyum. Mungkin karena Luo Xiu tidak terpengaruh oleh dirinya, jadi Hu Qingying tidak lagi waspada dengannya, jadi suasana hatinya juga lebih santai. Senyumnya sangat memikat, membuat hati Luo Xiu tidak bisa menahan gelombang asmaranya. Jika bukan karena ada manik hidup dan mati dalam dirinya, Luo Xiu tidak tahu apakah dirinya bisa menahan diri untuk tidak impulsif. Pewaris lemah, kamu beruntung karena telah menemukan tubuh iblis surgawi. Tiba-tiba, terdengar suara roh samsara di benak Luo Xiu. Tubuh iblis surgawi, benda apa itu? Tanya Luo Xiu dengan ragu. Biasanya, roh samsara tidak akan berinisiatif untuk menghubunginya. Terakhir kali, itu terjadi karena Luo Xiu menemukan batu energi yin yang membantunya menerobos tingkatan bawaan. Semua makhluk hidup berbeda, beberapa mungkin memiliki kemampuan yang tidak biasa, yang juga disebut fisik khusus. Sebagai contoh, beberapa orang berlatih teknik kultivasi api untuk mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan mudah karena mereka memiliki energi api. Menurut roh samsara, fisik Luo Xiu saat ini dapat dianggap sebagai tubuh hidup dan mati, tetapi fisiknya bukan bawaan, tetapi dikultivasikan. Tubuh iblis surgawi Hu Qingying juga merupakan fisik khusus yang mengandung kekuatan magis. Itu akan memiliki daya tarik yang hampir fatal bagi lawan jenis, yang merupakan kekuatan iblis surgawi. Pada saat lahir, kekhasan tubuh iblis surgawi tidak tampak jelas. Seiring bertambahnya usia, ketertarikan pada lawan jenis ini akan membawa masalah yang tak ada habisnya bagi dirinya. Namun, kecepatan kultivasi tubuh iblis surgawi sangat cepat. Jika bisa menguasai kekuatan iblis surgawi, maka orang itu akan mendapatkan pengikut dalam jumlah besar. Misalnya, Hu Qingying sekarang berada di basis kultivasi. Kultivator seni bela diri yang lebih tinggi darinya akan tertarik, mereka akan berkeinginan untuk mengikuti Hu Qingying. Namun, jika kultivator seni bela diri yang lebih rendah basis kultivasinya dengan Hu Qingying akan tertarik oleh pesona tubuh iblis surgawi. Pihak lain akan memiliki keinginan untuk melindunginya dan bersedia menjadi pengikutnya, bahkan bersedia mati untuk Hu Qingying. Dengan pendalaman kontrol atas kekuatan iblis surgawi di tubuhnya, kultivator seni bela diri dengan basis kultivasi yang lebih tinggi dari dirinya dapat menggunakan kekuatan iblis surgawi untuk membingungkan pikiran lawannya, serta membuat orang itu menjadi budaknya. Fisik semacam ini bisa disebut jahat, sehingga disebut iblis surgawi. Selain itu, alasan utama lain mengapa roh samsara memperhatikan tubuh iblis surgawi itu karena jika seseorang bisa mendapatkan tubuh iblis surgawi dan menggabungkannya dengannya, mereka bisa mendapatkan kekuatan iblis surgawi dan memajukan kultivasi mereka. Pewaris yang lemah, lagi pula kekuatanmu masih terlalu lemah. Jika kamu dapat menaklukkan wanita ini dengan tubuh iblis surgawi, dengan bantuan kekuatan iblis surgawi, kamu dapat menerobos ke tingkatan raja dalam waktu singkat, kata roh samsara. Luo Xiu tidak bisa berkata-kata mendengar saran dari roh samsara. Meskipun dia memiliki kekuatan untuk dengan paksa menjatuhkan Hu Qingying, sebagai seorang manusia yang berprinsip, dia tidak dapat melakukan itu. Selain itu, setelah mengetahui informasi tentang tubuh iblis surgawi, Luo Xiu juga merasa bahwa Hu Qingying cukup menyedihkan. Mungkin dia tinggal di pengasingan sendirian di lembah kecil, jauh di Gunung 9 Puncak dan menjalani kehidupan terisolasi dari dunia karena pesona dan sihir dari tubuh iblis surgawi. Apalagi, ini pasti membawa banyak masalah dan kesusahan baginya. Lukamu cukup serius. Kalau kamu tidak memiliki pil cahaya neon peringkat 5, bahkan jika kamu mengandalkan vital sejati untuk menyembuhkan luka-lukamu, itu akan meninggalkan jejak bekas, kata Luo Xiu sambil menatap Hu Qingying. Pil cahaya neon adalah pil penyembuhan langka para raja bela diri. Hu Qingying hidup dalam pengasingan di Gunung 9 Puncak. Tentu saja, dia tidak memiliki pil yang begitu berharga di tangannya. Kalau kamu percaya padaku, aku bisa membantumu menyembuhkan luka-lukamu dan tidak meninggalkan jejak bekas, kata Luo Xiu. Luo Xiu berpikir bahwa Hu Qingying pasti akan salah paham dan mengira Luo Xiu memiliki motif tersembunyi setelah mengatakan ini. Tetapi yang mengejutkan, Hu Qingying mengangguk dengan tenang dan berkata, kalau begitu, aku harus merepotkan Tuan Sura. Hu Qingying tahu betul, jika orang yang bernama Sura ingin melakukan sesuatu pada dirinya tentu tidak akan dapat melindungi diri dalam keadaannya yang terluka saat ini. Apalagi insting wanita itu mengatakan bahwa pria ini tidak memiliki niat buruk. Di pondok jerami, Luo Xiu meminta Hu Qingying untuk duduk bersila, sementara dirinya duduk di belakang Hu Qingying. Ketika dia merasakan kehangatan telapak tangan Luo Xiu di punggung, Hu Qingying gemetar. Wajah cantiknya merah merona.
Luo Xiu membenamkan pikirannya. Vital sejati berubah menjadi kekuatan kehidupan di tubuhnya dan mulai memperbaiki pembuluh darah kehidupan yang rusak di tubuh Hu Qingying. Selama proses penyembuhan, Hu Qingying dapat merasakan dengan jelas bahwa luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Hu Qingying terkejut. Dia bukan seseorang yang belum pernah mengenal ini sebelumnya. Dia tahu betul, bahkan jika dia mengambil kelas pil cahaya neon peringkat kelima, itu pasti tidak akan memiliki efek yang baik. Selain itu, dia belum pernah mendengar tentang teknik rahasia penyembuhan yang memiliki efek seperti itu. Hal ini membuat Hu Qingying semakin merasa bahwa sura yang menyelamatkannya itu sangat misterius. Setengah jam kemudian, Luo Xiu memulihkan semua pembuluh darah kehidupan di tubuh Hu Qingying. Bagi Luo Xiu, selama itu bukan cedera jiwa, cedera fisik apapun dapat dipulihkan dengan memperbaiki vena kehidupan. Saat luka Hu Qingying pulih sepenuhnya, pesona dan sifat iblis dari tubuhnya yang berasal dari tubuh iblis surgawi tiba-tiba menyebar. Kekuatan magis ini bahkan lebih kuat daripada saat dia terluka. Pada saat yang sama, Hu Qingying menahan auranya dengan cepat, tapi sifat iblis itu sulit ditolak, tidak melemah sedikit pun. Yang bisa dia tahan hanyalah energi vitalitas sejatinya, tapi pesona alami tubuh iblis surgawi tidak dapat ditahan. Dalam bidang eliksir Luo Xiu, cakram hidup dan mati berputar. Kekuatan magis yang dipenuhi pesona ini meresap ke dalam tubuhnya dan dikeluarkan dengan cepat oleh Luo Xiu tanpa terpengaruh. Menurut Roh Samsara, hanya orang yang terlahir dengan kemampuan khusus yang tidak terpesona oleh tubuh iblis surgawi. Luo Xiu juga memiliki kemampuan seperti ini dengan manik hidup dan mati yang dia kultivasikan. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 123, Tubuh Iblis.